Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fitri Rindiani Anwar, jurusan PAI semester 5 IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan hasil review skripsi yang berjudul Fenomena Hijrah di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Ampela Surabaya. Pertama-tama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita masih bisa melakukan pembelajaran daring ini. Dan tak lupa kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih kepada Ibu Andina Nurul Wahidah selaku dosen pengampu dan teman-teman sekelas saya yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review skripsi saya. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil review skripsi saya yang berjudul Fenomena Hijrah di kalangan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Pertama-tama saya akan memaparkan latar belakang tersebut. Hijrah adalah semangat untuk membenahi diri untuk lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Semangat hijrah juga seharusnya selaras dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Bukan berarti hijrah yaitu melarikan diri dari zaman saat ini yang beberapa dari mereka anggap sudah menyimpang. Dari hal tersebut, mengapa menarik mengamati hijrah dengan maraknya tren mode busana muslim saat ini? Mereka berlomba-lomba membeli busana mereka dengan label agama. Alasannya agama dijadikan sebagai alat komoditas. Memang momentum adanya gelombang hijrah ini sangat menguntungkan beberapa pihak, tidak terkecuali para pedagang, tidak menutupi kemungkinan juga pelaku hijrah itu sendiri. Inilah mengapa hijrah dalam konteks saat ini semata-mata bukan hanya karena aspek nilai dalam agama itu sendiri, juga terdapat aspek lain di luar agama yang menjadi penyebabnya. Inilah yang oleh Warsito Raharjo Jati ia mengatakan, Islam yang seperti ini mempunyai karakteristik sendiri dengan sebuah habitus dalam konteks kelas menengah. Fenomena sekarang ini di kalangan umat muslim yaitu munculnya fenomena hijrah di kalangan muslim kelas menengah. Hijrah dalam konteks material yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan dalam konteks agama Islam itu sendiri, hijrah mempunyai dua makna. Yang pertama adalah hijrah ditinjau dari aspek sejarah yaitu perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya menuju Madinah. Kemudian dari sinilah Nabi Muhammad membuat sebuah gerakan serta menghimpun beberapa kekuatan dengan jumlah yang cukup besar, yang oleh para sejarawan disebut dengan istilah Arab Exploitation. Selanjutnya, alasan mengapa peneliti melakukan penelitian dengan judul tersebut, yaitu skripsi ini mencoba mengangkat tema perihal fenomena hijrah kekinian di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Fenomena ini sepertinya tentunya baru-baru muncul di level kampus. Gerakan ini juga diikuti dengan maraknya penggunaan media sosial, di mana pesan-pesan atau konten-konten hijrah didapat oleh para pelaku hijrah. Kebanyakan memang awalnya dari media sosial, namun pemaknaan hijrah sendiri menariknya muncul beberapa definisi yang berbeda-beda. Pemahaman akan hijrah inilah yang membuat peneliti menaruh minat untuk meneliti hal tersebut. Selanjutnya, pertanyaan apa saja sih yang penelitian diajukan untuk para audiensnya? Bagaimana mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya memaknai konsep hijrah tersebut? Yang kedua, bagaimana fenomena hijrah di kalangan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam pandangan fenomenologi Edmund Husserl? Dan tujuan penelitian itu sendiri menjelaskan pandangan tentang konsep hijrah menurut mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. 2. Mendeskripsikan tentang fenomena hijrah di kalangan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam pandangan fenomenologi Edmund Husserl. Yang keempat, manfaat penelitian. 1. Penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan keilmuan filsafat khususnya dalam kajian keislaman, fenomena hijrah Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dan apa sih uraian manfaat dari manfaat tersebut agar bermanfaat bagi siswa UIN sehingga bisa berkembangnya ilmu filsafat yang didapat? Yang kedua, bisa bermanfaat untuk membuka wawasan baru atau wacana serta kajian-kajian Islam hari ini dalam menanggapi fenomena hijrah, khususnya kajian mengenai pemikiran Edmund Husserl dalam lingkungan Fakultas Usuluddin dan Filsafat.
Dan uraian manfaatnya yaitu berharap bisa membuka wawasan yang baru untuk kajian-kajian yang sering diadakan untuk mahasiswa dalam menanggapi konteks tentang hijrah itu sendiri dengan pemikiran Edmund Husserl. Yang selanjutnya, di sini terdapat teori yang dikaji pengertian hijrah. Tidak ada menggunakan subteori. Langsung saja yang keenam, kajian penelitian terdahulu, kajian penelitian relevan. Pertama, sebuah artikel yang ditulis oleh Warsituan Hajo Jati dengan judul Islam Populer sebagai Pencari Identitas Muslim antara Islam dan modernitas. Dari percampuran kedua identitas tersebut, yang mana Islam mewakili konservatisme dan modernisme mewakili progresivitas, muncul tema baru oleh Warsito disebut sebagai Islam populer. Nampak ke permukaan hanyalah simbol semata. Kita ambil singkat saja. Tempat dan waktu penelitian. Di sini tempat penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan waktu penelitian saya kurang tahu karena tidak tertera dalam skripsi tersebut. Sumber data penelitian. Sumber data penelitian tersebut yang diperoleh penelitian tentunya dari beberapa pelaku hijrah terkait yang ada di lingkungan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga ada beberapa dari mahasiswa umumnya yang di luar dari UIN kampus yang tidak terkait dengan gerakan hijrah, namun hanya sebatas ingin tahu argumen mereka atas fenomena hijrah yang terjadi di kalangan mahasiswa, di antaranya 5 laki-laki dan 5 perempuan, 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2 dari Fakultas Saintek dan Teknologi, 1 dari Fakultas Adab dan Humaniora, 1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 1 dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, yang terakhir adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti tersebut yaitu pertama, observasi. Instrumen alat pengumpulan datanya yaitu peneliti sempat ikut dalam forum pelaku hijrah. Salah satunya yaitu kajian hijrah dan dakwah. Dari keikutsertaan itu mendapatkan beberapa fenomena kajian-kajian yang orientasinya pada kajian-kajian agama saja. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait tentunya dengan tema besarnya adalah hijrah dari beberapa informan yang dari kalangan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dan mahasiswa umum lainnya. Di sini pertanyaan penelitian. Bagaimana mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya wawancara memaknai konsep hijrah? Yang kedua, bagaimana sih fenomena hijrah di kalangan UIN Sunan Ampel Observasi Surabaya dalam pemandangan fenomenologi Husserl? Dan instrumen alat pengumpulan datanya yaitu yang pertama, pertanyaan penelitian yang pertama itu menggunakan wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait tentunya dengan tema besarnya adalah hijrah dari beberapa informan. Yang kedua, peneliti sempat ikut dalam forum pelaku hijrah, salah satunya yaitu kajian hijrah dan dakwah, dan keikutsertaan itu mendapatkan beberapa fenomena kajian-kajian yang orientasinya pada kajian-kajian agama saja. 11. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini di skripsi tema ini peneliti tidak menyertakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Jadi menurut saya penelitian ini tidak dilengkapi dengan teknik pemeriksaan keabsahan data oleh
oleh peneliti karena teknik tersebut merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitian tersebut. Yang ke-12, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesis. Penelitian kualitatif dilakukan sebelumnya memasuki area lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sebelum ke lapangan, peneliti terlebih dahulu merumuskan dan menjelaskan permasalahan dan berjalan sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.